Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang pada saat ini tidak bersama dengan kami. Tapi kami percaya bahwa pertemuan kita bukan pertemuan yang hanya dapat dilihat oleh sesuatu yang jasmani yang dirasakan, tetapi kebersamaan kita, terlebih di kebersamaan dalam roh, juga mampu mendekatkan kita pribadi lepas pribadi, terlebih membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan atau kita akan kembali menggali apa yang Tuhan pernah sampaikan di dalam kebenaran firman-Nya untuk kita terus perbaharui dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita baca dalam kebenaran firman itu tidak berhenti atau tidak hanya hidup sebagai logos dalam kehidupan kita, tetapi dia bisa berbuah-buah seperti tema kita pada tahun ini, yaitu berbuah banyak. Tentunya ketika firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Pada waktu itu Nabi Yesaya melihat bahwa bangsa Israel ada dalam pembuangan itu mengalami hal-hal yang sulit, mengalami hal-hal yang secara manusia, secara jasmani, secara fisik begitu melelahkan, begitu melemahkan, begitu membuat kehidupan bangsa Israel itu ada dalam tekanan. Seperti mungkin kondisi-kondisi yang kita alami pada akhir zaman, dimulai pada saat-saat ini. Ada beberapa dari kita yang PHK, ada beberapa dari kita yang mengalami pencobaan, ada beberapa dari kita yang mengalami kesakitan, ada beberapa dari kita mendengar hal-hal yang buruk. Beberapa hari yang lalu saya diperhadapkan dengan berita di mana kakak sepupu saya meninggal dunia. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kadang bisa melemahkan kita sebagai jasmani. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana Nabi Yesaya ini ingin membawa bangsa Israel tetap berharap kepada Tuhan, tetap hanya mendapat sesuatu yang hanya dari Tuhan. Itulah Nabi Yesaya menyatakan demikian dalam Yesaya 40 ayat 31 ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nabi Yesaya ingin menyatakan kepada bangsa Israel bagaimana raja wali yang mendapat kekuatan yang baru. Dia berjalan, dia berlari, tapi dia tidak menjadi lesu, tetapi dia tidak menjadi lelah. Kenapa hal ini demikian dapat terjadi? Mari dalam kesempatan renungan yang singkat pada kesempatan ini kita melihat bahwa yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang membuat mereka bisa tetap bertahan dan mendapatkan kekuatan yang baru, poinnya ketika mereka sungguh menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan menjadi kunci untuk mendapatkan kekuatan baru. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan itu membuat kita semakin dikuatkan, Bapak Ibu Saudara? Kalau yang pertama kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Artinya kita mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan apa yang Tuhan mau kita tidak kerjakan. Menanti-nantikan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita bangun pagi, apa dulu yang akan kita lakukan dalam menikmati berkat baru di hari yang baru? Pagi-pagi ketika saya terbangun,
saya menikmati hari yang baru yang Tuhan beri. Saya sampaikan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pilihan ada dalam tangan kita. Apakah kita langsung ingin terhubung dengan dunia, dengan apa yang bisa kita lihat, dengan apa yang bisa kita dengar? Kita bisa membuka medsos, kita bisa membuka HP, bahkan tengah malam sekalipun kita bisa melihat kehidupan apa yang ada di balik ujung dunia yang lain. Itu semua dikembalikan kepada respon kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memilih untuk kita bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, atau kita bisa tenggelam dalam kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Ketika bangun pagi, ketika kita langsung membuka Facebook, membuka WA, membuka berita dunia, mungkin kita diperkaya dengan berita-berita dunia. Tetapi pada hari itu kehidupan kita sungguh akan dipenuhi juga dengan kehidupan-kehidupan yang ada dalam dunia ini. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan artinya bagaimana ketika kita bangun pagi, kita menerima berkat yang baru, usia yang baru, nafas yang baru dari Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan kita berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan artinya Bapak Ibu Saudara bukan hanya menyampaikan keluhan-keluhan, bukan hanya menyampaikan keinginan, bukan hanya menyampaikan apa yang kita mau, tetapi bagaimana kita berbicara, bercerita, mengucap syukur seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Dalam doa Bapa kami itu selalu disampaikan bagaimana kita memuji Allah pada kalimat pertama. Bapa kami yang ada di surga, artinya apa? Biarlah kehidupan surga menjadi kehidupan bumi pada hari itu. Biarlah kehidupan surga menjadi bagian kita pada saat itu. Biarlah kehidupan surga itu kita bawa sehingga apa yang terjadi dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, dalam kekurangan kita, dalam apapun yang kita lakukan hari ini, kita membawa kuasa surga itu, membawanya ke bumi, sehingga inilah yang dikatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan dalam kebenaran firman bahwa pada akhir zaman kehidupan kita menjadi kehidupan yang sulit. Kehidupan kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang luar biasa yang terkadang melebihi kemampuan kita secara manusia. Tetapi ketika kita memiliki kekuatan di dalam kuasanya, di dalam kebenaran firman, maka kekuatan yang baru itu akan menggantikan kekuatan lama kita. Arti dari baru artinya diubahkan, arti dari baru artinya digantikan, arti dari baru artinya diperbaharui, disempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam firman ini, kita bisa melihat Nabi Yesaya menyampaikan bagaimana Yesaya itu menggambarkan kekuatan baru itu seperti Raja Wali. Raja Wali ini dia berlari dan tidak menjadi lesu, dan dia berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Dalam perjalanan kita akhir-akhir ini, kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin secara jasmani begitu sulit. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan di dalam menanti-nantikan Tuhan, di dalam hubungan pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru selain kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita fokus dengan Tuhan. Ya, bagaimana bangsa Israel dalam pergumulan di masa pembuangan itu, akhirnya dia fokus dengan Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada rencana ilahi dalam dirinya, sehingga disampaikan ketika kita hanya memandang kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 12 ayat 2 ini, di mana kita meletakkan mata kita? Kita meletakkan mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Mengapa hanya kepada Yesus, bukan kepada apa yang kita lihat dalam dunia? Karena apa? Karena di dalam Yesus dialah yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya memandang kepada Yesus, ketika kita hanya berfokus kepada Yesus, ya, respon dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu dikembalikan kepada posisi di mana kita percaya ada iman yang selalu dibawa menjadi iman yang mendekati sempurna. Dikatakan ketika kita hanya memandang kepada Yesus, iman itu membawa iman kita dalam kesempurnaan demi kesempurnaan dan kesempurnaan. Sehingga dalam kita menghadapi sesuatu, kita memandang bukan dari kacamata manusia, tetapi kita memandangnya daripada kacamata ilahi. Ya, sehingga iman itu terbangun. Ketika kita memandang segala sesuatu dalam kehidupan dari kacamata manusia, dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita miliki, dari apa yang dapat kita lakukan, dari apa yang mampu kita sediakan untuk kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan rumah tangga kita, ya, kita tidak mampu berfokus dengan baik kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tadi dikatakan ketika mata kita hanya terfokus kepada Yesus, kita tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang misalnya kita menjadi panutan kita. Misalnya kita tidak terfokus kepada satu sosok yang ketika dia membuat kesalahan, iman kita digoyahkan. Ketika dia membuat kelemahan, kemudian kita bertanya-tanya dan kita meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Atau ketika kita tidak terfokus kepada Yesus, kita hanya melihat masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan apa yang kita bisa lakukan, dana yang kita bisa miliki, kondisi kesehatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kebenaran firman tadi dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan kita hanya terfokus, kita hanya melihat kepada Yesus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah panutan kita, bahwa mata kita hanya melihat semua yang baik itu hanya berasal daripada Yesus dan kita percaya dalam iman, maka Dialah yang akan memimpin iman itu pada sebuah kesempurnaan. Kalau bicara iman Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus kita tahu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bicara iman Bapak Ibu Saudara, darah Yesus itulah yang menyembuhkan setiap luka yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap luka batin, setiap sakit penyakit, setiap kekurangan. Dan apapun yang terjadi, baik itu enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, apakah itu mengganggu kedagingan kita, ketika kita hanya memandang kepada Yesus, iman kita itu dibangun untuk melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika itu diizinkan Tuhan dan kita tetap memandang kepada Tuhan, iman kita akan berkata bahwa kita menjadi kuat dan mujizat akan terjadi. Karena mujizat hanya terjadi ketika kita tidak mampu melakukannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mampu melakukan apa yang kita bisa lakukan, itu namanya bukan mujizat. Itu adalah kemampuan kita secara manusia. Tetapi kalau kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan tapi kita mendapatkan itu ketika kita memandang pada Yesus, itulah dikatakan bahwa iman kita menyempurnakan mujizat itu terjadi dan menjadi bagian kita. Itu fokus yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap tidak menjadi lelah dan kita tidak menjadi lesu, yaitu fokus kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
yang membuat kita tetap bisa setia, yang membuat kita bisa tetap mendapatkan kekuatan baru, yang bisa membuat kita tetap hanya memandang kepada Tuhan, yang membuat kehidupan kita sungguh tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu setia menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita baca cerita dari sebuah mujizat pertama yang terjadi, bagaimana di dalam perkawinan di Kana dalam Yohanes 2 itu dikatakan pada hari ketiga dalam perkawinan itu tiba-tiba mereka diperhadapkan kepada kehabisan anggur. Dalam sebuah pesta, ketika makanan minuman yang disediakan itu ternyata sudah habis, itu pasti menjadi aib. Itu menjadi hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tamu-tamu masih banyak, tamu-tamu masih bersukacita, kemudian tiba-tiba apa yang kita sediakan itu habis, tentunya itu menjadi pergumulan. Tentunya itu menjadi, ada sebuah masalah ini. Kemudian Ibu Yesus berkata kepada Yesus ketika dia melihat kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dia tahu bahwa anaknya ini bukan orang yang biasa-biasa. Dia sampaikan mereka kehabisan anggur. Lalu ayat yang keempat, Yesus berkata bahwa mau apa engkau daripadaku ibu? Karena saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang cukup berat dalam kehidupan kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersujud kepada Tuhan, kita minta segera, Tuhan biarlah pertolongan dari Engkau itu menjadi kekuatanku. Tetapi ketika pertolongan itu belum tiba, ketika disampaikan dalam hal ini, Yesus katakan saatku belum tiba, atau pertolongan yang engkau harapkan itu belum tiba, belum waktunya. Karena kita sudah percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah lebih cepat, dia tidak pernah terlambat, tapi dia datang tepat pada waktunya. Di mana Bapak Ibu Saudara, ketika dia memberikan tepat pada waktunya, maka dia selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang baik dan dengan cara yang sangat baik. Sehingga apapun mujizat atau pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang terjadi itu dapat terlihat bahwa di situ Tuhanlah yang beracara dalam setiap hal yang kita tidak mampu lakukan. Perbedaan pertolongan atas usaha sendiri Bapak Ibu Saudara tidak seindah, tidak seajaib, tidak amazing, tidak seluar biasa ketika pertolongan itu atau mujizat itu terjadi atas waktunya Tuhan. Dalam Yohanes 2 dalam Yohanes 2 ayat ke-5 itu Ibu Yesus berkata demikian kepada orang-orang yang menjadi petugas dalam pesta itu, dikatakan begini, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Artinya ini mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak mampu hadapi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita tahu bahwa kita menanti-nantikan Tuhan dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki hubungan pribadi, relationship yang sangat pribadi dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita sampaikan apa juga yang menjadi ucapan syukur kita, pujian syukur kita. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan kita, dalam meresponi apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang kita hadapi, kita meresponinya dengan kita hanya berfokus kepada Tuhan, dengan kita hanya membangun iman itu di atas pengharapan, di atas kekuatan, di atas kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Maka dalam poin yang ketiga ini dikatakan kita menunggu waktunya Tuhan dengan taat, kita menunggu waktunya Tuhan dengan setia, dan kita menunggu waktunya Tuhan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Apa
Apa yang membedakan setia menunggu waktunya Tuhan dengan terpaksa menunggu waktunya Tuhan? Ya. Setia artinya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ketaatan. Walaupun belum tiba waktunya, kita setia menunggu waktu Tuhan, artinya ada ketaatan. Artinya apa? Dalam ketaatan itu ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan yang tetap sesuai dengan kebenaran firman. Ketaatan itulah yang membuat kita tetap ada di dalam fokus kepada Tuhan. Kemudian ada sukacita dalam melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang memiliki iman tetap memiliki sukacita dalam pergumulan itu berbeda sikapnya, responnya dengan orang yang dia imannya tergoyahkan dan dia menghadapi hal yang buruk atau apapun yang belum Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya dengan tidak ada sukacita. Itu berbeda. Kehadiran orang itu dapat dirasakan apa menjadi berkat atau tidak menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Terkadang saya bertemu dengan orang yang saya bisa tahu apa dia dompetnya ada isinya atau enggak ada isinya. Sebetulnya saya pengen bilang, jangan dong ketahuan tanggal 1 dengan tanggal 17. Tapi kadang ya itu adalah pilihan. Pilihan itulah yang membuat orang bisa melihat kasih karunia, yang bisa membuat kita meresponi apapun yang diizinkan Tuhan itu untuk menjadi kekuatan kita. Kasih karunia dan sukacita yang melampaui segala akal itu yang dari Tuhan itulah yang membuat kita tetap dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena respon kita itu menentukan siapa yang tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana kita meresponi dengan taat, dengan sukacita, dan kemudian berserah. Berserah berbeda dengan pasrah, Bapak Ibu Saudara. Pasrah itu adalah menunggu segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan diri dari apa yang terjadi. Tetapi kalau berserah itu dengan taat dan sukacita, artinya kita melakukan semaksimal apa yang dapat kita lakukan dan kita melibatkan Allah di dalam pergumulan atau di dalam kondisi kita, dan kemudian kita percaya dalam pengharapan. Artinya dalam pengharapan itulah kita serahkan semua sama Tuhan, dan apapun yang Tuhan izinkan menjadi hasil daripada semua doa-doa kita itu, kita percaya itu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Kembali pada kebenaran firman ayat yang pertama, yang firman Tuhan yang pertama yang disampaikan dalam Yesaya 40 ayat 31 itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dengan tidak menjadi lelah. Kita percaya pada pagi hari ini, kalau saya bisa ulangi, ketika kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua, seperti dalam Ibrani 2 ini, kita memiliki fokus yang memandang hanya kepada Tuhan, bukan memandang dari kacamata dunia, bukan memandang daripada apa yang terlihat dalam panca indera kita. Dan yang ketiga, ketika kita setia menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, kita percaya kekuatan baru itu bukan hanya milik bangsa Israel di masa pembuangan seperti yang Nabi Yesaya katakan, tetapi ini juga akan menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya yakin dan percaya apa yang Tuhan sampaikan, ketika kita jalankan itu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tertulis dalam kebenaran firman bukan hanya sebagai logos dalam kehidupan kita, tetapi dia menjadi rema yang membuat kita tetap taat, tetap setia, dan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan firman ini memberkati.
Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan menjadi bagian kita, dan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal akan menjadi bagian kita selama kita hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.